Nah, jadi ketika mereka ditanya, menciptakan mereka, mengatur mereka, pasti mereka jawab adalah Allah. Tapi mereka tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah selama bulan Ramadan hari Ahad subuh kita akan membahas kelanjutan dari kitab Ushul Tsalatsah, yaitu Qawaidul Arba'. Yang sebenarnya kitab ini ulun ajarkan di Samsat ya, tapi sebulan sekali. Kemudian kenapa ulun ajarkan di sini kembali? Karena kemarin kita sudah menghabiskan Ushul Tsalatsah. Nah, sebenarnya sambungannya adalah kitab ini, tetapi langsung loncat kepada kitab Tauhid. Kemudian kita mendapat nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zainuddin, bahwa kata beliau penting untuk mengajarkan jamaah ini tentang kitab Tauhid yang dasar, kitab Tauhid yang dasar, dan tidak mengapa masjidnya berdekatan namun kitabnya sama, dalam rangka untuk menguatkan pondasi Tauhid kita. Maka insya Allah kita akan menjelaskan secara ringkas tentang Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami Tauhid. Nah, para ikhwah sekalian, sesuai dengan judulnya ya, Qawaidul Arba', 4 kaidah yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Ini 4 kaidah yang berkaitan dengan kesyirikan. Fokusnya adalah kaidahnya berkaitan dengan kesyirikan. Nanti di situ penulis membawakan 4 kaidah yang sebelumnya beliau menjelaskan tentang 2 muqaddimah dalam kitab beliau tersebut. Maka kita langsung masuk kepada pembahasan. Penulis mengatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kuntu wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznaba astaghfar fa inna haula'is thalath unwanus sa'adah. Jadi di sini beliau menjelaskan muqaddimah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, pemilik arasy yang agung, untuk menolongmu di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu diberkahi dimanapun dirimu berada, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang-orang yang jika diberikan nikmat bersyukur, dan jika diberikan ujian bersabar, dan jika berdosa dia beristighfar, karena 3 hal ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Maka dalam muqaddimah yang pertama ini Syekh Muhammad At-Tamimi mendoakan kita, mendoakan dengan 3 doa. Ya, seperti biasa kalau pian perhatikan kitab-kitab sidin ini, banyak kitab sidin ini beliau sisipkan doa untuk para pembacanya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang penulis, maka sangat bagus, sangat baik membiasakan diri mendoakan murid-muridnya, mendoakan para pembaca, mendoakan santri-santrinya. Kenapa demikian? Karena doa adalah ibadah, dan ketika yang berdoa adalah orang soleh, orang baik, maka niscaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik pian berdoa untuk diri sendiri atau pian mendoakan orang lain. Maka kebiasaan beliau adalah mendoakan para pembaca kitab beliau ini. Maka di sini beliau mendoakan dengan 3 hal, kita sebagai pembaca dan sebagai yang menjelaskan dan mendengarkan kitab tersebut. Yang pertama, beliau mendoakan agar Allah senantiasa menolong kita di dunia dan di akhirat. Agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dunia dan di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kita dunia dan akhirat, niscaya segala urusan kita berkaitan dengan dunia dan akhirat pasti Allah mudahkan. Pasti apa? Allah mudahkan. Itu yang pertama. Kemudian doa yang kedua,
beliau juga mendoakan agar kita pembaca kitab beliau ini menjadi orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Menjadi apa? Orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Dan doa yang kedua ini dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam 31 ya. Yang berkaitan dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Maka beliau mendoakan kita agar kita dimanapun berada, mau di masjidkah, di tempat kerjakah, di pasarkah, dimanapun kita berada, kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini para ulama tafsir menjelaskan kenapa sosok beliau ini, Nabi Isa ini, beliau diberkahi Allah dimanapun beliau berada. Maka di antara maknanya adalah beliau orang yang muallim al-khair, yaitu senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang, mengajarkan kebaikan kepada orang dimanapun sidin berada. Maka ini menunjukkan adalah kalau orang itu diberkahi, maka dia suka memberikan pengajaran, suka mengajar kebaikan kepada orang lain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah beliau suka memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka yang dinamakan orang yang berkah adalah keberadaannya suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka dimanapun pian bisa mendapatkan keberkahan tadi. Kapan? Ketika pian menjadi orang yang baik kepada orang yang di sekitar pian. Makanya Nabi Isa kalau kita perhatikan di kitab Injil, beliau disebut dengan guru. Kenapa? Karena beliau suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Karena beliau suka mengajarkan kebaikan kepada orang dan juga suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka itu tandanya orang yang diberkahi adalah ketika dia berusaha menjadi orang baik dimanapun dia berada. Makanya dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW menyamakan orang beriman seperti sebuah pohon. Pohon apa? Pohon kurma. Nah, karena pohon kurma itu dari atas sampai bawah sampai ke akar dia bermanfaat. Dari atas, bawah, tengah semuanya bisa diambil manfaat. Mungkin di zaman sekarang pohon apa Pak? Pohon pisang kayaknya. Jadi kalau daunnya bisa dimanfaatkan, batangnya bisa dimanfaatkan, jantungnya bisa dimanfaatkan, buahnya bisa dimanfaatkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna minasyajar lama barakatuhu ka barakatil muslim hiyan nakhlah." Kata Rasulullah SAW, sungguh terdapat sebuah pohon, keberkahannya seperti berkahnya seorang muslim. Kemudian Rasul mengatakan dia adalah pohon kurma. Kenapa demikian? Karena pohon kurma itu dari atas sampai akar dia bisa dimanfaatkan. Maka di sini Rasul memperumpamakan seorang muslim dimanapun dia berada, hendaklah dia seperti pohon kurma yang senantiasa dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di sini Syekh Muhammad At-Tamimi mendoakan kita agar kita diberkahi. Caranya tadi adalah dengan mengajarkan kebaikan atau kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, maka dimanapun kita berada, kita bisa mengambil keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Pian menjadi orang baik. Pian di rumah ada keluarga pian, menjadi orang yang terbaik. Di tempat kerja pian, di pasar, ketika ada manfaat yang pian bisa berikan kepada orang, itu tanda pian adalah orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari berkah itu bukan yang aneh-aneh ya, yang harus ke tempat tertentu ya, waktu tertentu, enggak. Setiap tempat, setiap waktu pian bisa mendapatkan keberkahan yang datangnya dari Allah. Caranya apa? Caranya adalah menjadi orang yang baik. Ketika ada orang yang minta tolong, minta bantuan, pian tolong, ada manfaat yang bisa pian berikan kepada orang, itu tanda Allah memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Nah, ketika Allah memberikan keberkahan kepada orang tersebut, maka hartanya berkah, keluarganya berkah, umurnya berkah, segala sesuatu yang menyangkut dirinya penuh dengan keberkahan yang Allah datangkan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia suka mengajarkan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain.
Kemudian itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, Syekh juga mendoakan kita agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, ya, pandai bersabar, dan pandai beristighfar. Beliau mengatakan, semoga Allah menjadikan kalian wahai para pembaca, termasuk orang yang satu, jika diberikan nikmat lantas bersyukur, jika dia diberikan musibah langsung bersabar, dan jika dia berdosa langsung beristighfar. Maka 3 kondisi inilah, 1 nikmat, 2 musibah, 3 dosa yang pasti senantiasa menghampiri setiap muslim. Maka 3 kondisi ini pasti kita dapat musibah, pasti kita dapat nikmat, pasti kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar, kalau berdosa langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita amalkan. Kenapa demikian? Karena 3 kondisi ini, 3 amalan ini, bersyukur, bersabar, dan beristighfar, kata beliau, itu adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin bahagia, maka tadi kalau dapat musibah langsung sabar. Itu sulit, Pak, bujuran sulit. Tidak semua orang yang dapat musibah itu bersabar. Sebagaimana orang yang dapat nikmat sulit untuk bersyukur. Kemudian juga ketika berdosa beristighfar. Tidak semua orang yang melakukan sebuah dosa, apalagi menjadi kebiasaan, dia malah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sulit. Namun ketika Allah mengkabulkan doa beliau, kita yang membaca, kita yang memahami kitab beliau ini, dan Allah kabulkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang paling bahagia. Kalau dapat musibah, pian sabar, kalau dapat nikmat, pian bersyukur, kalau pian berdosa langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, itu adalah tanda kebahagiaan. Nah, jadi kalau kita ingin bahagia tadi memang gampang di lisan, gampang diucapkan, namun sulit untuk diamalkan. Bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih istighfar, Pak, ya. Di dalam Al-Qur'an kan Allah menyebutkan tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan menawarkan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian beristighfar, bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hujan yang lebat kepada kalian. Dan itu sesuai dengan kondisi kaum Nabi Nuh ketika itu sedang kekeringan, sedang kemarau. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, Allah menurunkan keberkahan dari langit berupa hujan. Ketika hujan turun, maka apa yang terjadi? Kebun-kebun menjadi subur, ya, tanaman, ya. Kemudian bukan cuma itu, rezeki juga akan banyak, akan tumbuh, ya, karena mereka bertani dan seterusnya. Ketika hujan maka akan banyak rezeki. Maka ini menunjukkan bahwasanya bertaubat dan beristighfar adalah sumber keberkahan yang datangnya dari langit dan juga dari bumi. Makanya ketika kita berdosa, hendaklah kita langsung bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, maka 3 hal ini, bersyukur, bersabar, dan beristighfar adalah tanda-tanda kebahagiaan. Terlebih kayak musibah. Siapa yang diantara kita kada dapat musibah? Pian mau orang biasa kah, orang terkenal kah, orang ini kah, pasti dapat musibah. Musibah menimpa diri kita, sakit misalnya. Kita kada sakit, anak nanggaring, bini nanggaring, ya. Pasti ada musibah yang menghampiri kita. Maka caranya kalau kita ingin tetap bahagia adalah kalau bisa bersabar. Dan itu sangat sulit, Pak, bujuran sangat sulit, ya. Jadi sangat sulit kalau kita bisa bersabar ketika dapat musibah. Berkaitan dengan musibah yang menimpa hati kita, ada orang yang menyinggung kita, menyambati kita, kadang kita sakit hati, kadang kita ingin membalas, ya. Kalau pian sabar, pian tetap tenang, insya Allah Allah berikan kebahagiaan di dalam hati pian. Maka inilah kunci kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mendoakan dalam muqaddimah pertama ini dengan 3 doa. Yang pertama adalah agar Allah senantiasa menolong kita, ya, dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, beliau juga berdoa agar Allah menjadikan kita orang yang diberkahi.
Yang ketiga, beliau berdoa agar kita senantiasa bersyukur, bersabar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqaddimah yang kedua, beliau mengatakan i'lam arsyadakallah li taati annal hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata beliau dalam muqaddimah yang kedua, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu agar bisa mentaati Allah. Di sini beliau di muqaddimah lagi-lagi mendoakan kita, semoga Allah membimbingmu agar senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Hanifiyah, agama Ibrahim, adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan niat seluruh agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menyembahnya semata sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Maka di sini beliau di muqaddimah yang kedua ini menekankan bahwasanya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada muqaddimah yang kedua ini ya, beliau mengingatkan kepada kita tentang sosok dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan beliau tadi mengatakan annal hanifiyyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah agama Ibrahim. Di sini beliau menjelaskan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita ketahui di dalam Al-Quran, beliau adalah sosok yang sangat keras terhadap perbuatan kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berhadapan dengan dua jenis model penyembah. Yang pertama menyembah benda-benda bumi, yaitu para berhala ya. Yang kedua, setelah kejadian tersebut, beliau berhadapan dengan para penyembah benda-benda langit seperti penyembah bintang, matahari dan bulan. Kalau kita tengok di dalam Al-Qur'an, maka kita lihat bagaimana penolakan yang keras dari Nabi Ibrahim kepada segala bentuk kesyirikan. Maka sosok yang tepat dalam rangka menjelaskan kaidah-kaidah nanti yang berkaitan dengan kesyirikan adalah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara bentuk ketegasan beliau terhadap kesyirikan adalah beliau berani sendirian menghancurkan seluruh patung kecuali satu. Nah, subhanallah. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para ikhwas sekalian, ya, di sini banyak sekali tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di antaranya adalah beliau Nabi Ibrahim ini adalah nenek moyang dari suku Quraisy, ya. Nenek moyangnya orang Nasrani, orang Yahudi. Nah, makanya di kitab-kitab mereka, Yahudi dan Nasrani ini, kitab Injil dan Taurat ini, maka sosok Nabi Ibrahim adalah sosok yang dihormati, dicintai. Kenapa? Karena bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani itu mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau banyak sekali pujian-pujian yang Allah berikan kepada beliau. Yang ulun tidak sebutkan satu-satu ya, sangat banyak. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah beliau dikatakan sebagai umat. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim, kata Allah, adalah seorang umat. Apa maksud umat di sini? Adalah seseorang yang mengumpulkan banyak kebaikan, banyak pujian, banyak kebaikan, yang kebaikan ini tersebar kepada banyak orang. Namun beliau memiliki sendirian. Maka dikatakan sebagai umat. Ini salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Syekh mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadah afsadaha
wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah alladzi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Dalam mukadimah ini, beliau ingin menjelaskan kenapa beliau menyebutkan 4 kaidah berkaitan dengan kesyirikan. Penulis mengatakan, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid. Nah, jadi ini pentingnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kesyirikan. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa kita ini tentu diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah, tidak dianggap sebagai ibadah kalau ibadah tadi, kecuali ibadah tadi harus dilandasi dengan tauhid. Sedangkan lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Maka orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, misalnya itu rajin bana beribadah di bulan Ramadan, sehari 10 juz misalnya, 3 hari hatam, tapi tidak paham syirik Pak kada belajar tauhid, kada belajar syirik, kayak apa amalan ini tadi? Hilang, tidak sia-sia, menjadi terhapuskan, hangus ketika dia melakukan kesyirikan. Maka amal itu wajib dijaga, bukan hanya sekedar digawi kada, banyak beribadah macam-macam pian, tapi kada paham tauhid, kada paham syirik, akhirnya apa? Terjerumus. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapuskan amalanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya seseorang belajar tentang kesyirikan berkaitan dengan kaidah-kaidahnya apa? Agar kita bisa menjaga ibadah, amal yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai apa? Terjerumus sehingga semua ibadah kita nanti menjadi terhapuskan. Jadi kata beliau, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali harus dilandasi dengan tauhid. Sebagaimana salat tidaklah dikatakan sebagai salat kecuali disertai dengan bersuci. Nah, misal ada orang sembahyang 1000 rakaat setiap hari misalnya, sembahyang sunat subhanallah, tapi kada wudu, sah kada Pak? Kada sah. Sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah banyak benar, tapi kada dilandasi dengan tauhid, tapi dia melakukan kesyirikan, maka semua ibadah tadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, oleh karena itulah jika syirik mencampuri ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut. Ini kita kasihan, kasihan benar lawan orang-orang yang kada paham tentang tauhid, yang kada paham tentang kesyirikan. Khawatir ibadah sidin tadi yang banyak benar, sidin gawi, bahaji, berumrah tiap tahun misalnya, tapi kada paham tentang kesyirikan, akhirnya apa? Semua ibadah yang sidin bangun tadi menjadi terhapuskan, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, jika engkau sudah mengetahui kalau syirik bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut, menyebabkan gugurnya semua amalan pelakunya. Bukan cuma itu, dan menyebabkan pelakunya menjadi orang yang kekal di dalam neraka ketika yang dia lakukan adalah syirik besar, maka dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah engkau akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting bagimu adalah mengetahui masalah kesyirikan ini. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Semoga dengannya Allah menyelamatkanmu dari jaring atau dari tipuan kesyirikan tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah telah berfirman tentang kesyirikan ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik, maka itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya musibah yang sangat kita takuti
ya bukan musibah banjir, kelaparan, kemiskinan, bukan itu Pak. Karena itu adalah musibah dunia yang berhenti ketika pian meninggal dunia. Tapi musibah yang paling besar dunia dan akhirat, ini berkaitan dengan akhirat, adalah musibah melakukan kesyirikan. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Maka penulis mengatakan, pengetahuan tentang syirik bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Maka 4 kaidah nanti yang akan kita bahas, ini semuanya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka inilah kebiasaan penulis, beliau senantiasa mengembalikan ilmu beliau, kaidah-kaidah yang beliau bikin dari mana? Dari Al-Quran. Kemudian para ikhwas sekalian, ini cukup banyak pembahasan tentang muqaddimah yang disampaikan tadi. Maka langsung ke kaidah yang pertama. Judulnya kan pembahasan ringkas Pak, jadi kada terlalu panjang. Kalau panjang kan mungkin setahun ya. Sebagaimana kemarin itu usul thalatha itu mungkin hampir setahun kita membahasnya. Padahal seminggu sekali. Setelah usul thalatha baru ini qaidul arba. Kaidah yang pertama penulis mengatakan, anta'lam annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi am may yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Yunus ayat 13. Kaidah yang pertama penulis mengatakan, engkau perlu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan pengatur. Namun demikian, hal tersebut tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi, kita harus tahu bahwa orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul perangi, mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta dan pengatur mereka. Namun mereka tidak dikatakan sebagai orang beriman, orang Islam. Alasannya kenapa? Karena ketika mereka diajak hanya beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Jadi mereka hanya mentauhidkan Allah dari sisi apa? Rububiyah saja. Jadi ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang mengaturmu? Pasti mereka menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Rasul perangi mereka. Kenapa diperangi? Yaitu ketika mereka diajak hanya beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Ternyata beribadah kepada jin misalnya, beribadah kepada malaikat, kepada patung-patung dan seterusnya. Maka ini kata penulis, tadi beliau mengatakan orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur. Namun hal tersebut tidaklah menyebabkan mereka dikatakan sebagai seorang muslim atau orang beriman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan. Pasti mereka mengatakan kaum musyrikin ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'an Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang menghidupkan dan mematikan. Mereka mengatakan pasti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ketika mereka ditanya menciptakan mereka, mengatur mereka, pasti mereka jawab adalah Allah. Tapi mereka tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena tadi ketika diajak hanya menyembah satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau. Jadi mereka dari sisi rububiyah mereka meyakini
namun dari sisi uluhiyah, dari sisi ibadah mereka tidak meyakini. Ternyata mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan mereka satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka dikatakan sebagai orang yang beriman, orang muslim. Buktinya adalah di surah Al-Kafirun Allah mengatakan kepada mereka, Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengakui pencipta mereka adalah Allah, namun mereka ternyata menyembah kepada selain Allah. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Allah tidak menyebut mereka orang beriman, orang Islam, enggak, tetap dikatakan orang kafir. Karena tidak cukup hanya mengakui Allah pencipta saja, tanpa harus mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kaidah yang pertama ini adalah orang-orang musyrikin Arab, mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rububiyah? Maksudnya adalah Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Jadi mereka orang musyrikin Arab ini, mereka mengakui yang menciptakan mereka, yang mengatur mereka, menghidupkan dan mematikan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka seorang muslim. Karena tidak cukup mengakui Allah Tuhan saja. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam surah Luqman ayat 25, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad tanyakan kepada mereka musyrikin ini, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui bahwasanya menciptakan mereka adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kapan mereka hanya beribadah kepada Allah? Kan mereka menyimpangnya dari sisi uluhiyah, dari sisi ibadah. Mereka tidak mau hanya beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kan penyimpangannya. Namun ada sebuah kondisi yang mana mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Nah, ketika kapan? Ketika mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, ternyata mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka naik kapal, kemudian ternyata di kapal tersebut ada sebuah peristiwa genting, hancurkah, ombakkah, dan macam-macam. Ketika dalam kondisi genting ini, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang musyrikin ini kapan mereka dikatakan ikhlas beribadah hanya kepada Allah? Ketika mereka dalam kondisi yang sangat genting, sangat darurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka naik kapal, kemudian ada peristiwa yang genting, darurat, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memurnikan ibadah kepada Allah ketika dalam peristiwa genting. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, ketika mereka berdoa ikhlas karena Allah, ya, tidak melakukan kesyirikan berdoanya, Allah selamatkan. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah manusia di sini adalah orang musyrikin, tetap dia hanya beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi genting. Tetapi ketika Allah selamatkan mereka dari peristiwa genting tadi di atas kapal tadi, ternyata mereka melakukan kembali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah itu adalah kunci keselamatan. Buktinya orang musyrikin pun, ya, ketika dalam kondisi genting tadi, kapalkah, handak karamkah, atau ada tsunami kah, atau gelombangkah, ternyata mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Allah selamatkan. Orang musyrikin saja ketika mereka mentauhidkan Allah di masa genting, Allah selamatkan.
maka bagaimana dengan seorang yang mukmin yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah akan selamatkan orang-orang tersebut. Maka inilah fitrah yang masih mereka miliki, ya, orang musyrikin miliki ketika mereka dalam kondisi genting, ya, dalam kondisi yang sangat darurat berkaitan dengan nyawa, ternyata mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sampai ke daratan selamat, ternyata kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, mereka juga melakukan sebagian ibadah. Nah, orang musyrikin ini beribadah juga. Ada ibadah umroh dan haji. Ya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka terkadang melakukan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka melakukan sebagian ibadah, tetap Allah katakan sebagai orang kafir. Kenapa tadi? Karena ketika mereka selamat ke daratan, ternyata melakukan kesyirikan. Kemudian ketika mereka berumrah dan berhaji, ternyata di dalamnya ada kesyirikan. Kenapa mereka ini, ya, masih melakukan ibadah seperti umrah dan haji? Karena ibadah ini ibadah yang sangat identik dengan nenek moyang mereka. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy Arab ini, mereka sangat menghormati dan mengagungkan keturunan mereka. Di antaranya adalah nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan haji dan umrah adalah dua ibadah yang disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka masih menjaga dua ibadah ini karena ini berkaitan dengan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, namun ketika mereka melakukan haji dan umrah, maka ada penyimpangan dan kesyirikan di ibadah tersebut. Di antaranya adalah ketika mereka bertalbiyah. Nah, kan isi talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Itu kan tentang tauhid. Ketika mereka mengucapkan lafaz talbiyah itu, mereka sisipkan kalimat-kalimat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz talbiyah orang musyrikin ketika mereka berumrah dan berhaji. Labbaika la syarika lak. Qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qad fayaqulun illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak yaquluna hadza wa hum yatufuna bil baiti. Aku memenuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu. Nah, itu kan lafaz yang isinya adalah kalimat tauhid. Aku memenuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan diteruskan. Jadi mereka ketika mengucapkan lafaz talbiyah pertama itu isinya tauhid. Labbaik Allah, labbaik la syarikalak. Ya, artinya adalah aku penuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu. Nah, ketika Rasul mendengar itu, kata Rasul, cukup, jangan diteruskan. Kenapa? Karena ketika mereka meneruskan, ternyata ada tambahan-tambahan kesyirikan. Apa tambahannya? Fayaqulun, maka mereka meneruskan, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu bagimu yang kau kuasai, tamlikuhu wa ma malak, dan dia tidak menguasai. Jadi mereka bertalbiyah seperti ini. Labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu. Di sini aman. Namun ketika mereka teruskan, kecuali sekutu bagimu yang engkau kuasai dan dia tidak menguasaimu. Nah, kemudian mereka mengatakan ini sedangkan mereka tawaf di Baitullah. Berarti apa? Lafaz talbiyah mereka ada kesyirikan, yaitu illa, kata mereka, aku memenuhi panggilanmu, wahai zat yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu bagimu yang engkau kuasai dan dia tidak menguasai. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin ketika berhaji atau berumrah mengucapkan lafaz talbiyah, maka disisipi dengan kesyirikan. Kemudian dalam hadis tadi juga menunjukkan bahwasanya ketika mereka menyembah berhala, maka mereka tidak meyakini bahwa berhala tersebutlah yang menciptakan dan mengatur mereka. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Namun berhala-berhala yang mereka ciptakan
Ini hanyalah sekutu Allah yang Allah izinkan. Kan tadi mereka mengatakan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu bagimu yang engkau kuasai dan dia tidak menguasaimu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya berhala-berhala yang mereka bikin itu mereka yakini adalah berhala yang Allah izinkan untuk diciptakan. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka tidak mengatakan berhala-berhala, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tadi adalah sekutu yang Allah masih kuasai, yang Allah izinkan untuk diciptakan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Untuk apa? Untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka terkait dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Jadi kita habiskan kaidah yang pertama, insyaallah kita akan sambung kembali kaidah yang kedua, ketiga dan keempat ya. Semoga sempat ya, masih ada 3 ahad ya. 3 ahad. Semoga sempat kita habis. Intinya adalah maksud ulun menjelaskan ini karena ini adalah lanjutan dari usul salasah yang ulun langsung loncat kepada kitab tauhid. Seharusnya apa? Usul salasah baru qawaidul arba. Tujuannya adalah agar kita benar-benar kuat dalam dasar ketika belajar tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kalau minum kebiasaan kajian anu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.